Pembacaan minggu ini terambil dari kedua Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-18. Doa dan pembacaan akan dilakukan oleh Ibu Pendeta Ona Kurima. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berseru. Hari ini di minggu yang indah, yang kudus, kami semua umat-Mu yang ada dalam gedung kebaktian, bahkan yang sementara ada di rumah masing-masing. Kami bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dalam doa ini kami memohon Roh Kudus untuk hadir di dalam suasana beribadah kami. Roh Kudus membantu kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan berkenan untuk menolong kami semua agar sekiranya dapat mengerti dengan benar dan baik. Bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkenan untuk menolong kami dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Agar firman Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami dan menjadi dasar bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup, kami berdoa. Amin. 2 Timotius 1 ayat 3 hingga ayat 18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air mata-Mu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan iman-Mu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu
yang telah Engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang telah mendengarkan sabda Allah dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 7 pembacaan kita hari ini. Shalom. Salam sehat untuk kita semua, baik yang di sini maupun yang ada di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pandemi virus corona COVID-19, ya virus corona atau COVID-19, tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, batuk, demam, pilek, sesak napas. Tidak saja itu, tetapi virus ini juga telah mempengaruhi kesehatan mental. Mempengaruhi kesehatan mental baik pasien-pasien yang ada di rumah sakit, yang dikarantina, maupun juga kesehatan mental kita semua yang lebih banyak tinggal di rumah. Kesehatan mental itu terlihat dari ada begitu banyak orang yang stres, khawatir, cemas, dan yang paling mengerikan adalah ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketakutan yang terjadi sekarang akibat dari virus corona sudah menjadi ketakutan kolektif. Bukan ketakutan pribadi semata. Bukan ketakutan satu keluarga. Tapi sudah menjadi ketakutan kolektif. 80-90% orang takut dengan corona. Mengapa ketakutan itu muncul? Karena virus ini memberi dampak yang besar. Virus ini memunculkan krisis yang besar. Dan krisisnya itu seperti efek bola salju. Krisisnya ini menimbulkan efek yang panjang. Ada banyak ikutan dari rasa takut yang terjadi ketika mengalami atau terjadi wabah ini. Ketika dia takut, maka sikap-sikap yang muncul itu juga berefek panjang.
Takut terhadap corona, akhirnya kita tutup usaha. Atau minimal jam usaha ya dikurangi. Dan karena itu terimbas juga kepada pekerjaan, terimbas juga kepada ekonomi keluarga, terimbas juga kepada ya masalah pangan di dalam kehidupan keluarga. Ada banyak efek ikutan yang terjadi akibat dari virus ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang ahli psikologi, dia psikiater. Dia bilang sekarang ini kita tidak hanya atasi virus corona, tapi juga kita atasi ketakutan. Dunia tidak saja berusaha mengatasi virusnya, virus corona, tapi juga berusaha mengatasi ketakutan. Ada ahli yang bilang begini, virus nanti berakhir, tapi ketakutan akan tambah panjang. Awal-awal virus itu belum sampai sini kita sudah takut. Belum sampai saya sudah takut. Setelah sampai kita semakin takut dan ketakutan tidak akan berakhir ya setelah virus ini berakhir. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan hari ini mengindikasikan bahwa Timotius, seorang pelayan Tuhan di jemaat Efesus, juga sedang dihinggapi oleh virus ketakutan. Dan ketakutan Timotius ini wajar, oleh karena pada saat itu ada satu virus yang mengancam nyawa manusia, ada satu virus yang menakutkan dan mencemaskan manusia, khususnya orang Kristen. Virus itu namanya virus Nero. Nero adalah kaisar Roma yang memerintah pada tahun 60-an. Pada masa pemerintahan Kaisar Nero, ada banyak orang Kristen yang mengalami penderitaan. Ada banyak orang Kristen yang mati karena disalibkan. Ada banyak orang Kristen yang dipenjara. Termasuk Rasul Paulus mengalami penjara yang dilakukan pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Kaisar Nero menjadi ancaman yang menakutkan pada saat itu, dan itu juga menakutkan bagi Timotius, seorang pelayan muda yang ada di Efesus pada saat itu. Dalam suasana ketakutan akibat kekejaman dari Kaisar Nero, maka Paulus perlu melakukan penguatan kepada Timotius. Pertanyaannya adalah penguatan macam apa? Bapak Ibu Saudara-saudara membaca keseluruhan bacaan ini, maka kata kuncinya adalah iman. Iman para leluhur, yang pertama adalah iman para leluhur menjadi pelajaran, menjadi inspirasi bagi Paulus dan Timotius. Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam menghadapi ancaman Kaisar Nero, maka inspirasi yang terbaik adalah belajar kepada iman para leluhur. Paulus bisa bertahan di dalam penderitaan ketika menjalankan tugas-tugas penginjilan, itu juga karena dia punya landasan iman yang diajarkan oleh para leluhur. Leluhur Paulus itu adalah Abraham. Leluhur Paulus itu ada Yusuf. Dan juga yang lain.
Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius untuk juga belajar dari iman para leluhur. Leluhurnya Timotius itu ada 2. Di dalam bacaan kita ayat yang ke-5. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Generasi pertama Lois, generasi kedua adalah Eunike. Telah menjadi contoh iman, teladan iman, bahwa betapapun ada penderitaan yang dialami, mereka tetap kuat. Timotius tidak perlu meragukan lagi tentang kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan Timotius sendiri. Tidak perlu ragu lagi. Karena leluhur-leluhur telah memberi contoh yang baik tentang iman itu. Dan inilah yang menjadi persoalan kita di zaman ini, bahwa pengalaman iman generasi pertama, generasi kedua, pengalaman iman para leluhur kita, itu seringkali tidak dijadikan sebagai pondasi di dalam menyikapi akan kesulitan, kesukaran, dan ancaman. Dalam kenyataan banyak pula yang meragukan tentang Tuhan, lalu mencari kekuatan lain dalam mengatasi berbagai ancaman, bencana, dan malapetaka. Karena itu Paulus mengingatkan kita dalam menghadapi ancaman, tantangan, termasuk ancaman virus corona, landasan iman para leluhur, pelajaran iman para leluhur, itu juga menjadi kekuatan kita. Di dalam mempertahankan hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu tanda dan pudarnya iman adalah adanya ketakutan. Ketakutan yang dipakai dalam bacaan kita, itu juga dipakai oleh penginjil Matius. Ketika para murid ada di tengah badai, lalu mereka teriak minta tolong, Yesus bangun dan mengatakan, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Ketika iman seseorang itu pudar, maka dampaknya adalah ketakutan. Ketakutan akan menghantui kehidupan orang itu. Bahkan Wahyu 21 ayat 8 bilang, setiap mereka yang takut pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Sebaliknya iman yang dilandaskan kepada Tuhan, itu berarti kita siap untuk bertempur melawan ancaman-ancaman ini. Kita siap untuk menyerahkan diri berada di dalam perlindungan dan kekuasaan Allah. Paulus bilang, iman itu, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Allah akan menggantikan roh ketakutan itu dengan roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Kalau kita percaya kepada Allah, maka ketakutan itu akan dirubah oleh Tuhan. Allah akan mengganti dengan roh kekuatan, Allah akan mengganti dengan roh kasih, dan Allah akan mengganti dengan roh ketertiban. Dan itu ciri orang beriman. 3 hal ini
kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu ciri orang beriman dalam menghadapi ancaman, bencana termasuk virus ini. Roh ketakutan, ciri pertama. Roh kekuatan. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh kekuatan. Bukan, saya tidak tahu mengapa tidak dipakai kata berani, ya. Tapi dia pakai kata kekuatan. Ya. Orang berani belum tentu kuat. Tapi orang kuat pasti berani. Ya. Kalau ekonomi kuat, kita maju dengan yakin. Ya. Ada teman saya yang dia suka dengan satu nona. Saya kasih panas dia pergi. Pulang saya, tapi dia pulang justru lama dia pulang. Saya tanya, lu pulang, jawabannya ke mana? Belum omong. Kenapa belum omong? Dada son kuat. Orang berani belum tentu kuat, tapi orang kuat pasti berani. Karena berani itu bisa berani nekat. Padahal dompet kosong. Bagaimana kaitannya dengan virus ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ada sekarang roh ketakutan, bukan roh kekuatan. Yang namanya roh ketakutan itu akan menjadikan kita panik. Karena kita panik, maka penyelesaian pun, cara mengatasi ketakutan pun reaktif. Ya. Bukan responsif, reaktif. Ya. Reaktif itu kalau saya takut lalu saya bereaksi, reaksinya cepat. Ketika virus ini datang kita takut, maka ketakutan itu kita akan reaktif. Kita bereaksi dengan cepat. Cepat cuci tangan, cepat pakai masker, cepat jaga jarak, dan sebagainya. Pilek. Sekarang pilek ini saya justru stres. Mam tua bilang cepat minum obat. Jadi namanya ketakutan itu reaksinya pasti bereaksi. Dan reaksi itu selalu cepat. Cepat ini, dan seterusnya. Ketakutan juga akan menimbulkan reaksi yang tidak rasional. Ada satu sikap mengatasi ketakutan ini, virus ini, dengan cara minum minyak angin. Minyak apa? Minyak kayu putih. Ya. Dulu mana ada orang minum minyak kayu putih. Padahal minyak kayu putih itu kan hanya dipakai untuk bagian luar. Taruh di tisu atau cium. Ya. Nah, ini sekarang orang minum. Ini karena apa? Panik. Karena kepanikan itu maka segala cara kita pakai untuk kalau bisa kita tidak terkena ini virus. Berbagai cara termasuk minum minyak kayu putih. Saya baca di berita ternyata keliru. Saya bilang sama istri mulai sekarang saya tidak minum lagi ini minyak kayu putih. Saya hanya mau cium saya. Taruh saya di sini. Nah, ini sore dia minum. Bahkan satu hari 3 kali. Pagi, siang, sore. Ini kan reaksi orang panik ini. Reaksi yang paling brutal lagi itu adalah tidak mau disuntik vaksin. Saya sudah disuntik. Saya tidak takut. Katanya di vaksin itu ada chip.
Terus ada antikris 666. Semakin takut membuat semakin bodoh kita. Semakin tidak rasional. Pikiran juga tidak sehat. Vaksin itu berkat. Vaksin itu adalah campur tangan Tuhan untuk mengatasi virus ini. Nah, takut terus mau bikin apa? Ada lagi yang kaitkan dengan 666. Saya cari di Alkitab, tidak ada corona dan 666. Rasa ketakutan yang berlebihan akan membuat kita reaktif, dan reaktif itu ya sampai yang tidak rasional. Yang tidak masuk akal pun kita akan buat. Terakhir kita mati karena reaktif itu. Ada tenaga kesehatan yang SMS saya, Bapak ini kami mau sembuhkan corona, kau mau sembuhkan takut. Saya bilang atur dua-dua di situ. Dia bilang, Bapak ini tidak ada obat takut. Saya bilang, sudah. Ya, sekarang ibu tangani virusnya, saya tangani takutnya. Dia bilang, bagaimana Bapak? Saya doakan. Serahkan sudah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Doa habis, dia bilang, Bapak terima kasih, saya pun takut su hilang. Nah, Luson berdoa di situ, saya muku berdoa dari sini. Ya harus berdoa juga. Ya. Tetapi orang yang punya roh kekuatan, dia tidak akan reaktif, tapi dia responsif. Orang yang responsif itu begini, dia akan tenang. Dia akan rasional. Setiap berita yang dia terima itu dia akan cek and recheck. Dia tidak terpengaruh dengan hoax. Berita-berita yang omong kosong tidak akan terpengaruh. Orang yang responsif itu karena kekuatan yang dari Tuhan, dia akan mampu mengendalikan dirinya. Dia akan mengendalikan pikirannya. Dia akan mengendalikan perasaannya. Dia akan teguh dan tahan uji. Karena itu Paulus tidak pakai roh keberanian, tapi roh kekuatan. Roh kekuatan itu akan membuat kita rasional, kita teguh di tengah-tengah penderitaan, kita tahan uji di tengah-tengah penderitaan. Jadi yang di rumah, yang di sini pulang jangan takut lagi. Karena saudara di dalam, karena ketakutan saudara itu telah diganti dengan roh kekuatan. Amin. Kalau pulang kok ada yang takut, nah itu saya juga berarti khotbahnya sonne jadi, sonne masuk. Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, ciri yang kedua dari orang beriman adalah kasih. Roh ketakutan akan diganti dengan roh kasih. Roh kasih itu kan membagi diri, membagi hidup, membagi berkat dengan orang lain. Dalam penderitaan sekalipun Paulus mengingatkan Timotius, kamu jangan pernah kehilangan kasih. Dalam ancaman yang terjadi pada saat itu, Paulus mengingatkan Timotius, jangan pernah kehilangan kasih. Dan ini penting bagi kita. Mana ada orang dalam penderitaan dia mau berbagi cinta kasih, dia bilang beta sekurang apa lu, beta sesusah mau kasih lu apa lah. Oh, tidak bisa. Roh kasih akan menuntun kita untuk memperhatikan mereka yang sedang terpapar dengan virus. Roh kasih akan menolong kita untuk membagi cinta kasih dengan mereka yang sedang berjuang mati-matian untuk mengatasi virus ini. Ini virus ini bikin orang semakin egois. Ada yang muat di Facebook, mulai saat ini kami tidak bisa menerima tamu.
Nah kalau orang mati di sebelah, mau ke mana? Dan tempat untuk makan minum di rumahmu. Nah, son terima tamu. Terima. Andai kata orang meninggal, lalu tempat makan dan minum di rumahmu. Nah, terus itu Facebook masih berlaku? Tidak akan mungkin. Ciri yang ketiga, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menggantikan roh ketakutan itu dengan roh ketertiban. Ketertiban itu diterjemahkan dengan disiplin. Disiplin menggunakan masker, disiplin menggunakan mencuci tangan, disiplin menjaga jarak, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada pekerjaan Tuhan, campur tangan Allah dalam mengatasi virus ini. Jadi jangan pikir bahwa pakai masker orang gila yang pakai masker. Itu bukan, itu campur tangan Tuhan. Ada yang dia pakai masker waktu naik motor, tapi omong dengan saya dia buka masker. Ini orang gila. Dia naik motor pakai masker, dia omong dengan saya buka masker. Itu kan tidak disiplin. Virus ini hanya akan berlalu. Ketakutan kita akan hilang kalau kita disiplin dalam hidup. Dan disiplin itu adalah bagian dari pemberian Tuhan. Kalau ketiga ciri ini Bapak Ibu Saudara-saudara menguasai kehidupan kita, dilandasi dengan iman, pasti lambat atau cepat virus ini akan berakhir. Paulus juga menyinggung tentang rasa malu kepada Timotius. Paulus bilang, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dia omong ini karena ada dua tokoh di jemaat Efesus di Asia kecil, yaitu Figelus dan Hermogenes, meninggalkan Paulus karena malu. Paulus di penjara. Ini virus ini juga buat orang malu. Malu jujur. Dia ada setengah mati batuk, pilek, hampir sama dia pun gejala COVID. Tapi dia mengatakan bahwa saya kayaknya gejala COVID pun susah. Dia menganggap bahwa virus ini telah menjadi penyakit kutuk, menjadi aib. Dan karena itu dia malu mengakuinya. Nanti dia mati baru kotong tahu dia kena virus. Virus corona bukan aib. Virus corona bukan penyakit kutukan. Karena itu kejujuran kita juga adalah sebuah panggilan iman. Untuk secara jujur mengakui. Ada suami yang tidak mengakui, itu istri mati duluan. Habis itu anak terakhir baru dia. Dia semua mati baru dia mengakui. Istri anak semua mati. Itu kebodohan namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pesannya jelas firman ini. Tugas-tugas kita, panggilan kehidupan tidak boleh dihambat oleh ketakutan dan rasa malu. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh bekerja dalam ketakutan dan kepanikan. Allah telah menaruh di dalam diri kita roh kekuatan, roh kasih, dan roh ketertiban. Karena itu,
pesan firman Tuhan adalah dalam menghadapi virus ini, hanya iman yang bisa mengatasi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.